Saat pagi hari, seorang pria bernama Charlie terbangun karena bunyi telepon dari orang yang ingin menagih hutang padanya. Charlie ini adalah mantan petinju antar kelurahan yang kini beralih profesi menjadi petinju robot. Di luar truk, terdapat beberapa anak kecil yang penasaran dengan robot milik Charlie yang bernama Ambus. Charlie pun kemudian mengeluarkan Ambus untuk dipamerkan pada anak-anak itu. Di saat anak-anak itu ingin berfoto dengan Ambus, Charlie meminta bayaran sebanyak $5. Anak-anak yang mendengarnya itu pun langsung kesal dan pergi meninggalkan Charlie. Siang harinya, Charlie menemui teman lamanya yang bernama Ricky. Dia adalah seorang promotor dalam pertarungan banteng. Di sini, Charlie dengan sombong menantang banteng milik Ricky dengan taruhan $20.000. Namun Ricky nampaknya ragu kalau Charlie mempunyai uang. Ricky memberanikan diri menerima tantangan Charlie dan mengancam, jika Charlie kalah dalam bertanding dan tidak mampu membayar, maka dia akan menghajar Charlie hingga sekarat. Ricky pun bersiap-siap untuk mempersembahkan pertandingan spektakuler ini, di mana robot Ambus milik Charlie akan melawan banteng terkuat miliknya. Di dalam arena, Charlie memamerkan gerakan-gerakan tinju sebelum bertarung. Beberapa saat kemudian, banteng milik Ricky pun dikeluarkan. Ambus mampu menjatuhkan banteng itu dengan mudah. Ambus pun mampu menghajar banteng itu dengan sangat piawai. Namun saat Charlie lengah karena kesombongannya, banteng itu menyeruduk Ambus hingga kehilangan salah satu kakinya. Kemudian, tanpa henti banteng itu terus menghajar Ambus hingga rusak parah dan mencret. Setelah pertandingan berakhir, Ricky pun memperingatkan Charlie untuk tidak kabur. Beberapa saat kemudian setelah selesai memasukkan rongsokan Ambus ke dalam truknya, Charlie ditemui oleh dua orang tidak dikenal yang memberi kabar bahwa mantan istrinya telah tiada. Lalu mereka mengatakan kepada Charlie untuk menghadiri sidang hak asuh anak satu-satunya yang dia tinggalkan sejak lahir. Charlie pun bergegas pergi untuk menghadiri sidang tersebut. Terlihat Ricky kesal karena Charlie tidak membayar. Di dalam pengadilan, hakim menggelar sidang hak asuh anak Charlie yang satu-satunya yang bernama Max. Di dalam ruangan tersebut, sudah ada adik mantan istri Charlie yang bernama Debra dan suaminya Marvin. Debra mempunyai keinginan untuk mengadopsi Max karena suaminya pengusaha kaya yang sukses dan mapan. Charlie yang menyadari Marvin merupakan pengusaha kaya, kemudian mengajaknya berdiskusi di luar ruangan sidang. Di sini, Charlie memberi penawaran kepada Marvin. Jika mereka ingin mengadopsi Max, Marvin harus membayar $100.000 kepadanya. Marvin yang sangat menyayangi istri, ia pun menyetujuinya. Marvin mengatakan pada Charlie bahwa ia akan menitipkan Max selama 2 bulan karena ia akan pergi untuk urusan bisnis ke Italia. Kemudian Marvin memberikan $50.000 di awal lalu sisanya akan dia berikan setelah dia pulang dari Italia. Charlie kemudian setuju dan menyuruh Marvin untuk merahasiakan kesepakatan ini. Di dalam ruangan sidang, Charlie pun menandatangani surat peralihan hak asuh. Setelah beres, Charlie keluar dari dalam gedung pengadilan sambil menelpon kerabatnya untuk membeli sebuah robot bekas yang masih layak untuk bertarung. Karena sebentar lagi dia akan mendapatkan uang $50.000. Charlie kemudian bergegas pergi menuju sasana tinju Thailand. Di sana, Charlie menemui Belly. Belly ini adalah pemilik sasana tinju yang merupakan warisan ayahnya. Charlie menjelaskan pada Belly bahwa hari ini dia akan membeli robot bekas seharga $45.000. Belly terlihat kesal, karena Charlie sendiri memiliki hutang padanya sebanyak $6.000. Kemudian Belly memberi penjelasan kepada Charlie, jika ia tidak segera melunasi hutangnya, maka sasana tinju itu akan disita oleh ban karena Belly tidak mampu membayar cicilannya. Lalu Charlie memberi penjelasan kalau dia akan membantu Belly apapun caranya, dan meminta Belly untuk selalu mendukungnya dan mempersiapkan robot baru untuk siap bertarung. Beberapa saat kemudian, Marvin datang untuk memberikan uang $50.000 kepada Charlie dan mengantarkan Max untuk tinggal bersamanya. Sementara itu, Marvin pergi ke Italia untuk berbisnis dengan teman-temannya. Marvin pun pergi meninggalkan Max untuk tinggal bersama Charlie. Ini adalah pertama kalinya Max bertemu dengan ayahnya. Belly datang dan memberitahu bahwa robot pesanan Charlie sudah tiba. Charlie kemudian mengeluarkan uang yang barusan dia terima dari Marvin untuk membayar robot tersebut. Max terlihat kesal karena dia tahu kalau Charlie meminta uang dari Marvin agar bisa mengadopsinya. Kemudian Charlie mencoba memberi penjelasan kepada Max tentang hal tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sasana memeriksa robot yang baru mereka beli. Max mengenali robot itu yang bernama Noisy Boy. Max rupanya pernah menonton pertarungan Noisy Boys beberapa tahun lalu. Saat diperiksa, pengendali suara untuk Noisy Boys tampaknya tidak berfungsi. Max kemudian mencoba menggunakan alat pengendali suara itu menggunakan bahasa Jepang dan berhasil. Ternyata, perintah suara Noisy Boys masih menggunakan bahasa Jepang. Belly kemudian merubah settingan pengendali suara Noisy Boys menjadi bahasa Inggris biar lebih mudah. Setelah itu, Charlie segera menaruh Noisy Boys ke dalam truk untuk mencari pertarungan agar mendapatkan uang. Di saat Charlie akan pergi,
Max memaksa untuk ikut bersamanya. Karena tak punya pilihan, akhirnya Charlie membawa Max. Malam harinya mereka sampai di arena pertarungan Crespal. Di sana sudah ramai sekali oleh para penggemar MMA versi robot. Promotor di sana, sebut saja Sing, menyarankan agar Noisy Boys bertarung untuk pertarungan pembuka saja. Namun Charlie langsung menantang juara bertahan di sana, yaitu robot yang bernama Midas. Max mencoba memberi saran agar Noisy Boys mencari lawannya yang lebih mudah saja. Akan tetapi, Charlie bersikeras ingin meraih uang yang banyak. Dan akhirnya pertarungan utama malam itu pun digelar. Di mana pertarungan ini adalah pertarungan antara Noisy Boys melawan Midas. Midas dan Noisy Boys berjalan memasuki arena. Pertarungan pun segera dimulai. Dengan perintah suara, Charlie mampu mengendalikan Noisy Boys dan menjotos Midas sampai terjatuh. Bisa kita lihat, kemampuan Noisy Boys ini cukup lumayan hingga membuat Midas kewalahan. Namun selang beberapa saat kemudian, melawan balik. Midas mulai menghajar Noisy Boys habis-habisan. Charlie yang panik lalu mencari jurus combo Noisy Boys. Namun, terlihat Charlie tidak hafal cara mengeluarkan ulti Noisy Boys. Sementara itu, di atas arena Midas terus menyerang Noisy Boy dan mematahkan tangannya. Dengan ultinya, Midas membuat kepala Noisy Boys sampai terpental ke atas. Noisy Boys pun kalah dan menjadi sebuah rongsokan. Kini Charlie kehilangan uang $45.000 hanya dalam satu malam. Di tempat parkir, Charlie dan Max terlibat perdebatan. Max kesal karena Charlie tidak mendengarkan pendapatnya. Dia pun tahu kalau Noisy Boys belum siap untuk bertarung. Ditambah lagi Charlie tidak hafal semua jurus combo milik Noisy Boys. Beberapa saat kemudian mereka pun pergi dari tempat tersebut. Saat pulang, Charlie mengajak Max untuk mampir ke lokasi pembuangan sampah robot untuk mencari spare part bekas. Di dalam, mereka mengendap-endap menghindari kamera CCTV yang mengawasi tempat itu. Tiba-tiba turun hujan dengan lebat. Saat mencari spare part yang dibutuhkan, Charlie menjelaskan kalau dulu robot dibuat dengan ukuran kecil seukuran manusia untuk bertarung. Seiring perkembangan zaman, popularitas pertarungan tinju robot menjadi salah satu pertarungan yang menarik. Dan di sini robot-robot mulai dibuat dengan ukuran semakin besar karena orang-orang ingin melihat pertarungan robot yang luar biasa. Karena hujan yang sangat lebat, Max yang berdiri di tepian jurang tiba-tiba terperosok jatuh ke dalam jurang yang dalam. Beruntung, tubuhnya tersangkut oleh lengan robot. Charlie bergegas menyusul anaknya dan menyelamatkannya. Max yang berhasil diselamatkan, meminta kepada Charlie untuk membawa robot yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun Charlie menolak karena itu hanyalah rongsokan biasa. Charlie pun pergi meninggalkan Max. Siang harinya, Max sendirian berhasil membawa robot itu dengan gerobak menuju tempat parkir truk. Kemudian mereka membawa robot itu menuju sasana tinju. Di sana, Belly kecewa melihat Noisy Boy yang hancur tak tersisa. Belly sadar kalau mereka sudah tidak punya apa-apa lagi dan bingung bagaimana cara membayar cicilan Bang Emok dan Kosipa. Mereka berdua kemudian memeriksa robot rongsokan yang dibawa oleh Max sewaktu malam. Saat diperiksa, robot itu merupakan robot lawas generasi kedua yang sudah tua. Charlie berencana menyewakan robot tersebut menjadi robot sparring untuk latihan. Max yang mendengar hal tersebut sangat kecewa. Kemudian memberitahu Charlie jika robot itu adalah robot miliknya. Belly kemudian menyalakan robot tersebut. Dan ternyata robot ini masih hidup. Robot ini memiliki kemampuan untuk meniru gerakan dan menyimpannya ke dalam memori. Belly juga melengkapi robot itu dengan remote pengendali bekas robot lain yang masih bisa berfungsi. Max kemudian membersihkan robot itu dan melihat di dada robot tersebut bertuliskan Atom. Ternyata robot ini bernama Atom. Setelah selesai mencuci Atom, Max pun kembali masuk dan bertanya apakah Atom bisa bertarung. Lantas Charlie dan Belly menjelaskan bahwa Atom adalah robot generasi lama dan kemungkinan didesain untuk bertahan dan menjadi lawan sparring latihan robot lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan Atom memiliki kemampuan untuk meniru gerakan sekaligus mempunyai daya tahan tubuh yang sangat baik tanpa harus diberi vitamin. Di sini, Max berpendapat jika Atom bisa bertarung. Namun Charlie menegaskan bahwa Atom akan hancur jika melakukan pertarungan, karena sejatinya adalah untuk bertahan. Saat pagi hari, Charlie kemudian menyuruh Max untuk bersiap-siap pergi menuju Atlanta. Charlie akan berusaha mencari uang untuk membantu Belly melunasi Bang Emok. Kemudian Charlie berencana akan mencari partner untuk mendanai membeli robot baru. Malam harinya, Charlie dan Max tiba di Stadion Atlanta tempat pertarungan robot dunia. Dari luar, Max terpukau melihat rekaman pertandingan robot terkuat saat ini yaitu Zeus. Di dalam stadion, Charlie akan menemui temannya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian rombongan tim sang robot juara Zeus berjalan di depan Max. Para reporter pun berhamburan berebut untuk bisa mendekat dan mewawancarai sang pemilik robot yang bernama Farah Lemkova. Farah menjelaskan bahwa kesuksesan Zeus adalah hasil bantuan sang perancang robot terbaik dunia saat ini yaitu Takmasido. Kemudian Takmasido itu menjelaskan kalau Zeus memiliki sistem operasi terbaik untuk
saat ini. Robot apapun yang menjadi lawannya, bisa dipastikan akan hancur. Max yang berada di sana, dibuat kagum saat wawancara tersebut. Di dalam ruangan, Charlie menemui temannya untuk meminjam beberapa ratus dolar saja. Pinjam dulu 100. Namun temannya yang bernama Sing, sudah tahu kebiasaan buruk Charlie dan enggan untuk meminjamkan uangnya.